Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin. Yang kami hormati Pejabat Gubernur Jawa Barat, Bapak B. Triadi Mahmudin beserta Ibu Amanda B. Mahyumudin. Yang kami hormati pimpinan Forkompinda Provinsi Jawa Barat. Yang kami hormati Kepala Sekretariat Wakil Presiden, Bapak Profesor Dr. Ahmad Erani Mustika SMSC beserta jajaran. Bapak Ibu para tamu undangan yang terhormat. Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 500.2-31-rek-REK 2024 tanggal 31 Januari 2024 tentang Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Jawa Barat dan dalam rangka pelaksanaan fungsi koordinasi antara Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNKS bersama dengan seluruh jajaran pemerintah Jawa Barat dalam rangka pembangunan dan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, maka dengan ini mengukuhkan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KDEKS Jawa Barat dengan struktur sebagai berikut. Yang pertama, sebagai Ketua Gubernur Jawa Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Wakil Sekretaris, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Pejabat Gubernur Jawa Barat beserta Ibu Amanda Sumedi dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat, Pelaksana Tugas Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, beserta seluruh jajaran pengurus, Ketua Harian Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah beserta seluruh jajaran pengurus, hadirin serta undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu pada pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Jawa Barat. Belum terakhir, Pak, menjelang yang ke-29. Jadi yang ke-29 provinsi yang ke-29. Tapi belum ketinggalan, karena potensinya besar dan selama ini sudah berjalan ekonomi syariah di Jawa Barat. Hadirin sekalian, dengan berbagai keunggulan yang dimilikinya, Jawa Barat menjadi salah satu penopang penting pertumbuhan ekonomi nasional. Jumlah populasi yang besar di Jawa Barat, misalnya, menghadirkan potensi pasar yang besar pula. Selain itu, iklim investasi semakin kondusif, didukung dengan adanya konektivitas infrastruktur dan produktivitas tenaga kerja yang tinggi. Dan saya juga menyambut baik rantai nilai produksi terintegrasi yang telah terbangun di wilayah ini. Di tingkat nasional sendiri, Jawa Barat menjadi salah satu penyumbang terbesar terhadap PDB nasional. Pengekspor komoditas terbesar serta realisasi investasi tertinggi.
Saya harapkan capaian ini mampu dipertahankan, bahkan ditingkatkan, salah satunya melalui upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Saya mendengar Jawa Barat kini tengah menggarap berbagai proyek pengembangan, pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau yang selaras dengan prinsip kemaslahatan syariah. Hadirin sekalian, dalam upaya optimalisasi potensi besar ekonomi dan keuangan syariah, Pemda Jawa Barat terus memperkuat ekosistem infrastruktur, ekonomi dan keuangan syariah, termasuk melalui penyusunan peraturan dan rencana pembangunan daerah sektor ekonomi syariah. Sebagai contoh, saat ini sudah ada regulasi tentang pembinaan dan pengawasan produk barang higienis dan halal, serta tentang pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang terus didorong oleh Pemda juga telah membuahkan hasil. Di tahun 2023, Provinsi Jawa Barat menerima penghargaan pada 5 kategori Adinata Syariah. Belum dibentuk tapi sudah dapat penghargaan, Pak. Ke depan saya minta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tetap selaras dan sinergis dengan prioritas pembangunan, kekhasan dan keunggulan daerah, serta kekayaan sumber daya alam dan keragaman budaya. Hadirnya KDEKS Provinsi Jawa Barat seyogyanya semakin mendorong dan mengakselerasi 4 fokus pengembangan ekonomi dan keuangan syariah agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat. Pertama, optimalkan pengembangan sektor industri produk halal melalui penguatan ekosistem rantai nilai halal pada sektor-sektor unggulan daerah. Dorong pemanfaatan kawasan industri halal Jawa Barat melalui insentif baik fiskal maupun non-fiskal guna meningkatkan hilirisasi komoditas unggulan produk halal. Akselerasi sertifikasi halal, khususnya produk UMKM dan di sektor hulu seperti rumah potong hewan unggas dan ruminansia guna mencapai target kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2024. Berikan pula dukungan anggaran untuk penambahan kuota program sertifikasi halal gratis di Jawa Barat. Di samping itu, terus kembangkan sektor pariwisata ramah Muslim sebagai destinasi tujuan wisata unggulan daerah. Kedua, perluas inklusi dan kontribusi keuangan syariah dalam pembiayaan pembangunan daerah melalui penerapan inovasi jasa keuangan syariah dan teknologi digital. Keuangan syariah sejatinya telah turut berkontribusi dalam pembangunan wilayah. Sejak 2013 hingga 2022, di Jawa Barat terdapat 315 proyek dengan nilai sekitar 17,8 triliun yang dibiayai dari surat berharga syariah negara. Untuk itu, terus dukung keberhasilan implementasi proyek-proyek ini ke depannya. Gali potensi pembiayaan keuangan syariah untuk proyek pembangunan daerah seperti penerbitan sukuk daerah dan pengembangan skema kerjasama antar pemerintah dan badan usaha syariah. Perkuat dan tingkatkan peran sektor perbankan syariah seperti Bank Pembangunan Daerah dan Bank BJB Syariah dengan mendorong pengembangan ragam layanan dan inovasi termasuk transformasi digital. Selanjutnya, tingkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan tata kelola zakat dan wakaf produktif
serta optimalkan peran lembaga keuangan mikro syariah di dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kolaborasi dan sinergi antar Pemda dan lembaga pengelola zakat dan wakaf sangat penting, termasuk dalam mendukung penurunan angka kemiskinan ekstrim dan prevalensi stunting. Dorong optimalisasi penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang dan wakaf produktif, serta upaya peningkatan literasi, promosi, dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan ragam inovasi produk wakaf. Ada di daerah beberapa gerakan tentang gerakan misalnya zakat Jabar, wakaf Jabar, ya seperti di daerah-daerah lain juga ada. Kembangkan digitalisasi koperasi syariah dan institusi keuangan mikro syariah yang berbasis masjid atau pesantren, guna memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat dan memperluas jangkauan pembiayaan syariah bagi pelaku usaha mikro. Terakhir, kembangkan bisnis dan kewirausahaan syariah melalui optimalisasi program inkubasi usaha syariah. Saat ini Jawa Barat sudah memiliki 6 inkubator bisnis syariah aktif yang ke depan agar terus ditambah jumlahnya. Ekosistem inkubator bisnis syariah ini perlu diperkuat agar semakin banyak wirausaha berbasis syariah yang mampu berinovasi dan meningkatkan daya saing. Terus tingkatkan kualitas 3 zona khas. Khas itu kawasan halal, aman dan sehat. 3 zona khas yang telah ada di Jawa Barat, yang tersohor dengan kulinernya, dapat menjadi pionir gerakan kuliner halal dan sehat di seluruh sentra-sentra kuliner lainnya. Pengembangan pengusaha syariah ini menjadi penting karena fokus yang lainnya itu industri halal, industri keuangan maupun dana sosial syariah, zakat, wakaf itu sangat tergantung pada adanya pengusaha ini. Kalau tidak ada pengusaha, tentu tidak ada industri halal. Tidak ada industri keuangan, dan tidak ada yang berzakat maupun yang berwakaf. Karena itu menjadi penting mengembangkan para pengusaha ini. Pertama tadi melalui inkubasi usaha, menumbuhkan penyemayan yang tadinya tidak ada ditumbuhkan, terutama di daerah-daerah. Dan yang kedua, penguatan para pengusaha yang sudah ada, yang sudah existing, diperkuat. Dan yang ketiga itu menghijrahkan pengusaha-pengusaha yang konvensional menjadi pengusaha syariah. Ini saya kira baru akan terjadi penguatan-penguatan itu. Hadirin sekalian, bagi kita umat Islam, ekonomi syariah selain memberikan benefit ekonomi, pengembangan bisnis, dan ini sudah menjadi global, ya menjadi tuntutan global karena masalah ekonomi syariah ini sudah menjadi bagian global tidak saja di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim, tapi juga di negara-negara di mana penduduk muslimnya minim. Di Korea misalnya, mereka intens sekali mengembangkan industri halal, terutama farmasinya. Di Taiwan, di Brazil apalagi, di Cina pun sekarang juga sedang dikembangkan. Oleh karena itu kita ingin Indonesia menjadi pusat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dunia. Dan bagi umat Islam, masalah ekonomi syariah itu menjadi bagian yang
perintah agama. Kita diperintah untuk mengkonsumsi yang halal. Kulu mimma razaqnakum halalan tayyiban. Makanlah dari apa yang kami rezekikan itu yang halal dan yang thayyib. Halal itu bisa dalam arti zatnya, barangnya, seperti babi, itu haram, zati, tidak boleh, tidak halal karena zatnya, darah, dan juga bisa dari proses pengolahannya, penyembelihannya, tidak disembelih atau tidak disembelih dengan baik, itu menjadi tidak halal. Yang ketiga itu cara memperolehnya, cara bertransaksinya. Nah, ini masuk dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah. Memakan yang halal itu justru oleh Allah didahulukan sebelum beramal soleh. Kulu minat tayyibat wa'malus salihat. Makan dari yang baik-baik dan beramal saleh. Jadi sebelum beramal saleh makannya dulu, diberesin dulu, konsumsinya dulu, baru beramal saleh. Kalau tidak nanti amal salehnya itu, ini saya kira. Kedua, bahwa ekonomi itu muamalah yang ghairu masyru'ah, tidak sesuai syariah, di dalam agama dianggap sebagai tidak ada, nothing. Al-mu'amalah ghairu masyru'ah fi hukmil adam, sama dengan tidak ada. Wal ma'dum syar'an kal ma'dumi hissan. Kalau secara syariah dibilang tidak ada, maka sama dengan secara fisik tidak ada. Walaupun banyak, jumlahnya banyak, tapi dianggap tidak ada. Kenapa? Karena tidak bernilai. Di dalam Islam, nilai harta itu ada yang mutaqawwim, ada yang ghairu mutaqawwim. Ada yang bernilai, ada yang tidak bernilai. Yang bernilai itu yang boleh dikonsumsi dalam keadaan normal, artinya halal. Ma yajuzu intifa'uhu fi halatil ikhtiyar. Dalam keadaan normal bisa dikonsumsi, bukan darurat. Kalau darurat yang haram pun boleh, tapi harus yang halal-halal. Itu dalam agama disebut mal mutaqawwim, harta yang bernilai. Oleh karena itu penting sekali bagian daripada kehidupan kita dalam menjalankan tuntunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah punya nilai agamis, tuntunan, kebaikan, dan juga punya nilai ekonomi, yaitu bisnis yang sekarang sudah mengglobal sifatnya itu. Hadirin sekalian, menutup sambutan ini saya minta KDEKS Jawa Barat untuk menyusun rencana aksi dengan target yang terukur serta berkesinambungan, termasuk mensinergikannya dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah periode tahunan, jangka menengah maupun jangka panjang. Siapkan dan kembangkan kapasitas sumber daya manusia ekonomi syariah. Tadi saya bersyukur bahwa beberapa perguruan tinggi sudah mengembangkan ekonomi syariah Jawa Barat, serta terus pacu literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah di masyarakat. Lakukan kolaborasi multi pihak, termasuk dengan dunia pendidikan dan kalangan pemuka agama, dengan para ulama, dengan majelis ulama dan ormas-ormas Islam, serta bekerja dan selamat bekerja bagi KDEKS Provinsi Jawa Barat. Teruslah berikhtiar menggaungkan dan membumikan ekonomi dan keuangan syariah di bumi Pasundan, sehingga dapat berkontribusi nyata dan bermanfaat langsung bagi peningkatan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai semua ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.